Selamat pagi jemaat terkasih. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ini. Kita berkumpul di rumah Tuhan dengan hati penuh sukacita untuk memuji dan menyembah-Nya. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Cynthia Mumu MTH dengan tema Milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Marilah kita berdiri, mari menghadap Allah dengan sukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar. Kepada sumber kehidupan kita, membawa kecemasan dan ketakutan kita, juga kerapuhan dan kekacauan dunia. Tuhan sedang menciptakan langit dan bumi baru. Marilah kita angkat suara memuji Allah yang maha baik. Tuhan akan memulihkan kita dan membuat kita pulang dengan sorak-sorai. Kita nyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Juga bersamamu. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita hari ini diambil dari Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jemaat,
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara-Mu kudengar. Bagi saudara yang telah mengakui dosa, maka berita anugerah diberikan Tuhan kepada kita. Kepada setiap orang yang telah bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah,
dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya lah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kalau kami bisa bersama-sama dalam ibadah minggu kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyapa kami melalui firman-Nya pada saat ini yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, biarlah Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi hidup kami. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Kau mau kuduskan, Kau mau sucikan, sehingga kebenaran Tuhan yang boleh disampaikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Di Hatiku Ya Yesus.
marilah kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara berbalasan. Filipi 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika kita merenungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Apa yang menarik yang bisa kita sampaikan? Apa yang menarik yang bisa kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat tema kita, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Saya jadi teringat sebuah buku yang berjudul Power of Plus Factor yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Dia menceritakan sebuah pengalaman yang menarik. Satu kali dia sedang berjalan di kota Kowloon di Hong Kong. Dia melihat di tepi-tepi jalan itu begitu banyak seniman-seniman tato. Jadi satu kali dia perhatikan seniman-seniman itu sedang melakukan pekerjaannya kepada pelanggan yang datang ke situ. Nah, yang menarik adalah satu kali begitu banyak orang pada datang, ada satu orang yang minta ditato. Jadi dia memilih-milih apa tulisan buat ditato di bagian tubuhnya. Ketika semua orang udah mulai
bepergian dari selesai ditato, lalu Norman mendekati si seniman ini berkata, "Pak seniman, ini menarik, sebuah tulisan. Apakah ada orang yang ingin ditato dengan tulisan ini?" Lalu seniman itu tersenyum sambil dia baca. Tulisannya gini, "Born to be a loser." Lahir untuk menjadi pecundang. Lalu seniman itu tersenyum dan dibilang, "Ada juga orang yang minta ditato seperti ini." Wah, Norman kaget. "Apa iya ada?" "Betul, ada. Dan lumayan banyak," kata si seniman itu. Dia sejenak si Norman tersenyum sambil kaget-kaget begitu. Tetapi si seniman bilang gini, "Saya juga bingung, Pak. Apakah ketika saya menato dengan tulisan born to be a loser, mereka nggak berpikir ya dengan tulisan itu?" Saudara, Norman langsung tersenyum dan dia cuman bilang gini, "Apakah ketika orang memilih dan memikirkan, menentukan itu untuk ditaruh atau dimeteraikan atau dipasang di badannya, apa yang dipikirkan dan bagaimana perasaannya ketika ada tulisan lahir sebagai pecundang?" Saudara, dari cerita ini saya cuman teringat Salomo pernah mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, "Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena pikiran itu akan mengendalikan kehidupan kita." Nah, bagaimana ketika orang langsung memiliki image kalau dia adalah pecundang? Karena apa yang dipikirkan akan terus menghantui apa juga yang akan kita lakukan. Memang benar pemikiran manusia sangat terbatas, tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Tetapi manusia juga punya keinginan untuk mau melakukan kebenaran. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita selalu menjaga pikiran kita, karena pikiran itu yang juga akan mengisi perasaan kita. Bayangkan jika pikiran kita diisi oleh kebenaran Tuhan, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan akan kita lakukan, yaitu firman Tuhan. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, itulah tema kita. Sebuah kerinduan kita, sebuah kerinduan saudara dan saya, bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan bagaimana perasaan yang Yesus rasakan juga bisa menjadi yang kita rasakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemikiran Kristus adalah suatu kekuatan yang luar biasa, di mana Kristus walaupun dia adalah Allah, tetapi tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan diri, dia turun di bagian yang paling rendah. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Jadi hamba lagi. Seharusnya Yesus bisa mengambil rupa seorang raja, karena dia adalah raja, dia adalah Mesias. Kenapa justru hamba yang dia ambil, mengambil rupa seorang hamba? Bahkan yang menarik adalah dia rela untuk turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu kematian. Dan kita tahu kematian yang Yesus alami adalah kematian yang paling tragis menurut pandangan manusia. Karena dia harus tergantung di kayu salib. Di sebelah kiri dan kanannya orang-orang jahat. Saudara, Yesus mengambil rupa yang begitu luar biasa, yang pasti saudara dan saya tidak suka untuk mengambil teladan seperti itu. Kita gak suka untuk direndahkan, kita gak suka untuk dihina, dicela orang. Karena itu kita gak terlalu suka untuk direndahkan. Tetapi Yesus memberikan teladan. Dia mengambil pilihan yang tidak saudara dan saya sukai. Ini menarik. Itulah sebabnya saudara,
ketika Yesus memilih untuk menjadi hamba, Yesus tidak mau mengambil bagian walaupun dia tahu dia adalah Mesias, dia adalah raja, dia adalah imam, dan dia adalah nabi. Tetapi justru hamba. Disinilah kita melihat hal yang menarik. Yesus yang setara justru menempatkan dirinya. Yesus yang setara dengan Allah justru dia taat. Ketika dia mengambil rupa seorang hamba, dia konsisten. Dia taat melakukannya. Dia rela mengorbankan semuanya itu. Karena itu, apa yang bisa kita belajar dari keteladanan ini? Apa yang bisa kita jawab dari tema kita ini? Tema ini bukan hanya menjadi slogan buat kita, tetapi bagaimana kita bisa menaruh pikiran dan perasaan kita sama seperti yang Yesus pikirkan dan yang Yesus rasakan. Saudara, dari bacaan Filipi ini kita diingatkan di ayat 1 tadi dibilang, jadi karena di dalam Kristus, artinya mengingatkan saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan itu? Nah, saya melihat ada dua hal penting dari bacaan kita ini. Mungkin saudara nanti kalau bisa menemukan banyak hal lagi, tetapi yang saya lihat dan saya soroti hanya dua hal dari bacaan kita. Yang pertama adalah kita harus menyadari dan kita harus tetap tinggal di dalam Allah. Jika kita ingin memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang kedua, melakukan tugas panggilan kita dengan takut dan gentar. Dua hal inilah, ketika kita tidak sadar kalau kita adalah sebagai orang-orang benar yang hidup di dalam, bukan di luar Kristus. Nah, kalau kita sadar, artinya yang kedua, kita siap untuk melakukan tugas panggilan kita dengan takut dan gentar. Kita akan merenungkan apa dua hal tadi. Tadi yang pertama, kita ada dan tinggal di dalam Kristus. Apa artinya? Suka atau tidak suka, gaya atau sikap kita harus seperti Kristus. Ayat 5 kita lihat dibilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Umumnya orang bangga dengan kehebatan yang dia miliki. Orang selalu ingin untuk memperlihatkan kehebatannya, mempertahankan apa yang bisa dia lakukan menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi kadang-kadang justru itu menjadi sebuah kesombongan. Jika kebanggaan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan jatuh kepada kesombongan. Tinggal di dalam Kristus berarti kita harus ikuti aturan. Saudara, ketika saudara-saudara tinggal di dalam atau sebagai anak tinggal di dalam rumah orang tua kita, suka atau tidak suka kita harus ikut aturan yang ada di dalam keluarga itu. Nah, tinggal di dalam Kristus berarti kita siap untuk mengikuti aturan apa yang ada yang Kristus lakukan. Saya jadi teringat sebuah kisah. Satu kali seorang pelukis terkenal bernama John Banyar, dia sering sekali untuk menggelar pameran lukisan, dan satu kali dia menggelar pameran lukisan yang sangat luar biasa. Lukisannya selalu terinspirasi dengan hal-hal ciptaan dunia ini, dengan pemandangan dan yang lain-lain. Satu kali dia menggelar karya lukisannya yang luar biasa, katanya sepanjang dari sungai Mississippi sampai New Orleans. Jadi ketika orang mau melihat lukisan itu, ya, orang yang nggak suka deh kayak saya yang nggak suka lukisan, itu mau melihat karya lukisan John Banyar, itu dibutuhkan waktu kira-kira 2 jam.
untuk melihat lukisan-lukisan itu. Itu kalau tidak suka lukisan. Bagaimana kalau orang penggemar atau kolektor lukisan? Pasti lebih dari 2 jam dia lihat. Lalu di dalam artikel yang saya baca itu, ya, dibilang gini, kalau John Banyar menggelar lukisan yang begitu panjang, minimal orang melihat dibutuhkan waktu 2 jam. Berapa jam yang dibutuhkan untuk melihat karya Allah yang indah di dalam hidup saudara dan saya? Berapa jam orang bisa melihat keindahan lukisan Allah melalui hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita? Berapa jam? Sepanjang hidup kita harusnya orang melihat keindahan hidup kita. Ketika saudara dan saya bilang kita ada dan tinggal di dalam Kristus, maka keindahan Kristus harusnya ada, dilihat orang melalui kehidupan kita. Itu menjadi penting. Apabila orang bisa berdecak kagum melihat lukisan John Banyar yang begitu luar biasa, apakah orang juga berdecak kagum melihat karya Allah melalui hidup saudara dan saya? Banyak hal yang bisa saudara dan saya tunjukkan kepada orang lain sehingga orang lain bisa melihat ada karya Allah di dalam hidup kita. Apalagi saat-saat sekarang di mana dunia dihantui oleh wabah pandemik COVID-19. Orang mulai lari, mulai takut. Orang mulai hidup dalam ketidakkepastian. Orang mulai kehilangan pengharapan. Maka saudara dan saya harus menunjukkan keindahan Allah. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang gak cuman omong kosong dengan kasih-kasih, tapi juga melakukan bagian kita sebagai orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan Allah. Berapa jam atau berapa lama orang bisa melihat karya Allah? Ketika kita bilang kita tinggal dan ada di dalam Allah, maka seumur hidup kita orang harusnya melihat hal yang indah tentang Allah dalam diri kita. Yang kedua, tetap setia dalam tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ya, dengan takut dan gentar. Saudara, ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian yang dipikirkan Tuhan, yang juga menjadi apa yang dirasakan Tuhan bagi dunia ini? Karena itu bagian yang kedua yang akan kita renungkan, lakukanlah tugas panggilan kita dengan takut dan gentar. Saudara, satu kali seorang komponis Itali bernama Giuseppe Vertunino Francisco Verdi, atau lebih terkenal dengan panggilan Giuseppe Verdi. Dia lahir sekitar tahun 10 Oktober tahun 1813. Dia adalah salah satu komponis yang luar biasa hebatnya. Sehingga karya-karyanya dia selalu digelar di tempat-tempat yang begitu bergengsi di dunia. Di tempat opera yang begitu sangat dikagumi, dan karya-karyanya yang begitu indah digemari oleh kebanyakan orang. Kenapa begitu hebat dia bisa melakukan? Karena dia menciptakan atau memerankan melodi yang indah yang digabung dengan efek teatrikal. Jadi karya operanya itu begitu luar biasa. Itulah sebabnya Giuseppe Verdi begitu terkenal pada masa itu.
dan dia hidup cukup lama, meninggal pada usia 87 tahun. Apa yang menarik? Begitu banyak karya ciptaannya, tetapi tiga karyanya yang sangat menarik. Ya, satu kali dia sedang mengadakan pertunjukan opera di salah satu teater dunia, dan yang dipentaskannya berjudul La Traviata. Ya, itu luar biasa. Ketika dia mulai menyanyi dan sampai terakhir nyanyi, orang memberikan standing applause yang luar biasa. Orang bertepuk tangan, orang begitu luar biasa mengeluh-elukan dan mengagungkan dia. Tapi Giuseppe Verdi tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan orang-orang banyak. Walaupun semua yang menonton dia memberikan standing applause, dia biasa saja, gak peduli. Tetapi apa yang dia pedulikan? Sambil dia senang juga sebenarnya melihat orang-orang bertepuk tangan, tetapi dia cuma melihat satu orang yang ada di sudut sana. Matanya tidak lepas dari orang itu. Orang-orang memberikan tepuk tangan, mengeluh-elukan, meneriakan kekaguman, tapi dia cuma melihat kepada orang itu. Siapa orang itu? Dia adalah Gioacchino Rossini. Dia adalah gurunya. Dia cuma lihat apakah gurunya itu memberikan standing applause dan apakah gurunya tersenyum ketika dia memerankan bagiannya. Dia gak peduli orang lain mau melakukan apa. Kalau gurunya tersenyum dan memberikan standing applause, maka itu dia tahu dia melakukannya dengan benar. Saudara, cerita ini mengingatkan saya. Mungkin ketika saudara dan saya melakukan tugas panggilan kita, begitu banyak orang juga mengeluh-elukan kita, mengagumi kita. Walaupun ada juga yang mungkin tidak menyukai kita. Jangan terpengaruh. Ketika kita mulai tidak semangat karena orang lain, maka kita mulai lari dari pikiran dan perasaan yang Yesus pikirkan bagi dunia ini. Itu sebabnya kita diingatkan melalui kisah dari Giuseppe Verdi. Arahkanlah pandanganmu cuma kepada Sang Guru Agung, yaitu Yesus. Engkau adalah orang-orang yang tinggal dan ada di dalam Kristus. Engkau adalah kepunyaan Kristus. Orang-orang kepunyaannya harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Jangan pedulikan orang lain, karena tidak akan sampai kita bisa memikirkan seperti Kristus kalau kita terpengaruh dengan orang lain. Arahkan matamu kepada Sang Guru Agung. Lihatlah apakah pelayanan yang kau lakukan membuat Allah tersenyum, membuat Yesus bangga. Itu tujuan kita. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita. Kita juga bisa dan kita harus memikirkan apa yang dipikirkan dan dirasakan Kristus bagi dunia itu, bagi dunia ini. Yang dipikirkan dan dirasakan adalah bagaimana dunia mendapatkan shalom Allah. Itu sebabnya Paulus menuliskan di ayat 12 dan 13. Kerjakan keselamatanmu, kerjakan tugas panggilanmu. Ketika engkau dengan setia melakukannya, maka dunia akan melihat shalom Allah. Dunia akan merasakan shalom itu. Itu yang dipikirkan dan dirasakan oleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lakukan tugas bagian kita dengan takut dan gentar. Buatlah Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita berkata kita hidup dan tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang setia melakukannya sampai Tuhan memanggil kita. Karena itu saudara, ini menjadi titik penting dalam kehidupan kita. Ini menjadi starting point kita, menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, itu menjadi tugas panggilan kita. Apa yang Kristus rasakan bagi dunia itu, bagi dunia ini, itu harus menjadi starting point kita.
sehingga kita bisa lihat Allah tersenyum melihat, sambil kita juga mendengar, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang menjadi tujuan kita. Mari saudara, kita lakukan dengan takut dan gentar. Mari kita lakukan panggilan kita sesuai dengan yang dipikirkan dan dirasakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan ketika kami ingin memikirkan dan ketika perasaan kami memikirkan hal yang sama. Dunia perlu shalom Allah. Biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan damai sejahtera Allah bagi dunia ini. Terpujilah karena namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemimpinan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Dan kita akan mengakhirinya dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menikmati kebenaran Tuhan, kami boleh dimotivasi kembali untuk memikirkan shalom Allah bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ini kami, pakailah kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga menaikkan syafaat kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami sehati ya Tuhan berdoa untuk gereja Tuhan, Pauk harapan kita. Bapa, di tengah pandemik yang ada sekarang ini, tapi kebenaran Tuhan tetap harus dinyatakan. Firman Tuhan harus terus didengar. Firman Tuhan harus terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa bersama-sama beribadah di tengah pandemi COVID ini. Kami bersuka cita karena kebenaran Tuhan masih berkumandang. Saat ini kami sehati juga Tuhan untuk terus mendoakan gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, penuhi gereja ini dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang rindu melayani Tuhan. Berkati para aktivis, berkati para penatua yang melayani, berkati jemaat Tuhan yang begitu setia untuk terus mendoakan, mendukung, dan ada di dalam gereja Tuhan saat ini. Biarlah Engkau berkati satu persatu keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Biarlah melalui keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, gereja ini boleh tumbuh.
gereja ini boleh melihat kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang besar. Berkati segala program-program yang ada. Berkati juga Tuhan hamba Tuhan Pendeta Ferdinand yang begitu setia terus melayani Tuhan dan juga membina di gereja ini. Berkati dia dalam pelayanannya. Tambahkan hikmat dan juga kesetiaannya untuk terus melayani. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, baik yang di rumah sakit, di rumah atau dimanapun juga. Kami bersama menaikkan doa-doa kami secara khusus untuk Bapak Buce Puluma Manuhi Mahuni, untuk Ibu Olga Lemena, untuk Bapak Kesar Manulang, untuk Bapak Siringo Ringo, orang tua dari Saudara Yuli. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami ini. Jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, sehingga mereka boleh kembali aktif lagi dengan kesehatannya, sehingga mereka boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Walaupun di tengah sakit penyakit, kami percaya mereka juga tetap berharap, mereka tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu, dengarkan doa mereka dan kabulkan ya Tuhan. Kami sehati berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Mungkin juga ada saudara lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya tetapi juga sedang sakit. Bapak, biarlah belas kasihan Tuhan boleh juga hadir menyapa mereka. Kau adalah tabib di atas segala tabib. Karena itu kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berimbas dari pandemi COVID ini. Berkati segala usaha yang mungkin baru mereka rintis. Berkati usaha yang baru saja mereka doakan. Apapun yang mereka ingin usahakan ya Tuhan, biarlah Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kesehatan yang terus kami jaga. Biarlah kami juga boleh memiliki kesehatan itu menjadi yang nomor satu Tuhan. Sehingga kami begitu setia untuk mengikuti protokoler kesehatan dan juga menjaga tubuh kami yang adalah bait Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan gerejamu ini dan juga segala jemaat yang ada di gerejamu ini, para penatua, para aktivis dalam keluarga mereka masing-masing. Sekalipun mereka harus beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita karena mereka tahu Tuhan hadir di tengah ibadah mereka. Tuhan hadir di tengah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan masing-masing hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang juga ikut memerangi COVID ini. Segala usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkati semua orang yang mengambil bagian untuk memberantas, untuk memperkecil atau memutus mata rantai penyebaran. Tuhan berkati, beri kesehatan, beri kekuatan juga untuk para medis yang bekerja luar biasa ya Tuhan. Berikan tambahan kesehatan untuk mereka, kekuatan untuk mereka. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kami juga bersyukur di mana Tuhan mengajarkan kami doa yang paling sempurna yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan diambil dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Sebagai bentuk rasa syukur kami yang mendalam kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kecukupan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus meneruskan ziarah hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur atas makanan dan minuman yang cukup bagi kami sepanjang minggu ini. Ya Allah, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Kami bersyukur dan memohon dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Jemaat Minggu 27 September 2020. Pertama-tama atas nama Jemaat PUK Harapan Kita, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cynthia Mumu MDiv yang telah melayani ibadah pada Minggu tanggal 27 September 2020 pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Cynthia Mumu di dalam kehidupan dan pelayanannya. Selanjutnya, ibadah. Untuk ibadah minggu, setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @PUK Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikuti bersama di gereja pada hari Minggu pukul 9 dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan jemaat diharap membawa masker masing-masing. Untuk ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampuk.hk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi Saudara Aldi Herol Saki dengan nomor HP 082111923649 untuk mendapatkan link Google Meet-nya.
Selanjutnya untuk persembahan selama masa karantina atau ibadah di rumah, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antonita Paliama Gregorius Jul Avandi dengan nomor rekening 1170006247621. Rekening tersebut adalah rekening PAUK Harapan Kita. Demikian warta jemaat Minggu 27 September 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan masuk pengutusan dan berkat untuk mengakhiri ibadah pada Minggu pagi hari ini. Jemaat Allah, mari kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingatlah pesan Tuhan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh